Berikut ini adalah penjelasan perbandingan antara teori Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Model perkembangan anak terkenal dari Piaget mengonsepkan pembelajaran sebagai proses yang terjadi dalam tahap-tahap yang berbeda. Vygotsky, di sisi lain, tidak percaya pada model perkembangan berbasis tahap. Vygotsky berpendapat bahwa pembelajaran terjadi berdasarkan sosialisasi, bukan berdasarkan tonggak perkembangan yang berbasis usia. Dia menekankan pentingnya peran guru dan orang tua dalam mendukung perkembangan dibandingkan dengan perkembangan biologis otak. Sekarang, mari kita lihat 5 perbedaan utama antara kedua ahli teori ini. Pandangan tentang peran interaksi sosial dalam pembelajaran dan perkembangan. Piaget melihat anak-anak sebagai pelajar yang mandiri. Dia percaya bahwa perkembangan kognitif terjadi ketika anak berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam konsepnya, tidak diperlukan keterlibatan orang dewasa atau orang tua. Vygotsky, sebaliknya, menekankan peran penting interaksi sosial. Dia percaya bahwa perkembangan kognitif sebagian besar adalah hasil dari interaksi anak dengan orang lain yang lebih berpengetahuan di lingkungan mereka. Peran bahasa. Piaget memandang bahasa sebagai hasil dari perkembangan kognitif, sebagai alat yang muncul setelah tonggak-tonggak kognitif tertentu tercapai. Vygotsky melihat bahasa sebagai produk sekaligus katalisator perkembangan kognitif, yang fundamental bagi proses berpikir dan komunikasi sosial. Konsep kesiapan dalam kedua teori. Teori Piaget mencakup gagasan tentang tahapan, yang menunjukkan bahwa anak-anak harus mencapai tingkat kematangan kognitif tertentu sebelum mereka bisa memahami konsep-konsep tertentu, yang dikenal sebagai kesiapan. Vygotsky tidak mengeksplorasi kesiapan biologis sebagai faktor utama dalam pembelajaran. Sebaliknya, dia mengusulkan zona perkembangan proksimal, menekankan bahwa pembelajaran paling efektif ketika tugas-tugas berada sedikit di luar kompetensi anak saat ini, tetapi dapat dicapai dengan bimbingan. Jadi, bagi Vygotsky, kesiapan anak tidak didasarkan pada usia, melainkan individual bagi setiap anak. Peran faktor budaya dalam perkembangan. Piaget memiliki teori yang bersifat universalistik, mengasumsikan bahwa semua anak melalui tahap-tahap perkembangan kognitif yang sama. Vygotsky lebih menekankan pada pengaruh budaya dan sosial. Dia berpendapat bahwa perkembangan kognitif dapat bervariasi di berbagai budaya karena perbedaan dalam interaksi sosial dan alat-alat budaya dalam berpikir. Beberapa dekade kemudian, antropolog budaya Barbara Rogov mendukung klaim Vygotsky ketika dia menunjukkan perbedaan mendasar dalam kemunculan keterampilan antara anak-anak Barat di Amerika Serikat dan anak-anak pribumi di Amerika Tengah, yang dapat dijelaskan oleh perbedaan ekspektasi sosial dalam komunitas mereka masing-masing. Pandangan tentang pembelajaran. Piaget menekankan pentingnya eksplorasi mandiri, berargumen bahwa anak-anak belajar paling baik melalui interaksi langsung dengan lingkungan mereka dan penemuan pengetahuan secara pribadi. Vygotsky mendukung pembelajaran kolaboratif, menegaskan bahwa bimbingan dan kolaborasi dengan orang lain yang lebih berpengetahuan secara signifikan mempromosikan perkembangan kognitif. Ini menyoroti pendekatan sosiokulturalnya, yang menekankan saling ketergantungan proses individual dan sosial dalam pembelajaran. Meskipun video ini menyoroti perbedaan antara Vygotsky dan Piaget, kenyataannya keduanya sangat memengaruhi pemikiran modern tentang praktik terbaik dalam pendidikan saat ini. Bagian terbaik dari teori mereka masing-masing dapat dilihat dalam teori yang disebut konstruktivisme sosial. Saya sarankan menonton video berikutnya untuk mengeksplorasi teori konstruktivisme sosial yang bersatu, dan bagaimana itu digunakan di kelas-kelas saat ini.